Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baik. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, perlindungan, sehingga kita terhindar dari COVID-19 ini. Oke, untuk Amin Bu. untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah, ini sekarang lagi pada di mana nih? Di rumah atau lagi di luar? Di rumah Bu. Oh, kompak ya jawabannya di rumah, Bu. Iya Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Ya memang kondisi situasi seperti ini ya kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah menginginkan ada di situasi kondisi pandemik seperti ini. Tapi tidak apa-apa, dinikmati saja, disyukuri, tetap jaga kesehatan. Kalau semisal mengharuskan kalian keluar rumah, ada keperluan atau kepentingan apa yang mengharuskan kalian keluar rumah, nggak apa-apa, tetap jaga protokol kesehatan. Dan tetap semangat belajar pokoknya. Siap Bu. Ya, Bu. Pada kegiatan bimbingan kelompok ini, kita akan membahas materi tentang circle pertemanan yang positif. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingin tahu nih, menurut kalian pertemanan yang positif itu bagaimana sih? Pertemanan yang positif itu bagaimana? Mungkin pertemanan yang bisa membawa kita ke dalam hal-hal yang positif, misal bisa meningkatkan motivasi belajar kita. Kayak gitu Bu. Ya, bagus. Oke, selanjutnya Mbak Dewi Safitri nih. Menurut Mbak Dewi, pertemanan yang positif itu bagaimana? Ya, nggak baperan, Bu. Gimana? Ya, nggak baperan. Oh ya, nggak baperan. Ya, bagus. Oke, selanjutnya Mbak Fisma. Mengajak teman ke hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif. Oke, bagus. Nah, yang terakhir nih ada Zulfakar Ramadhani nih, cantik sendiri. Oke, gimana Mas Zulfakar? Saling mendukung ke hal yang positif. Oke, ya. Semuanya benar ya. Jadi pertemanan yang positif ya membangun atau saling mendukung gitu di antara pertemanan. Nah, oke. Untuk mengetahui bagaimana sih etika pergaulan, tips-tips, dan mengapa sih kita harus membentuk atau membangun circle pertemanan yang positif, itu akan kita ketahui melalui materi yang akan kita bahas hari ini. Ibu akan share materi terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Bu. Mohon maaf kalau jika ada kebisingan-kebisingan suara motor. Soalnya rumah Ibu kebetulan berada di depan jalan raya. Mohon maaf ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Yang penting jangan di tengah jalan ya Bu. Iya, oke. Oke. Kita akan memasuki ke materi ya, membangun circle pertemanan yang positif.
Mohon maaf, Ibu lagi ada tamu tadi. Oke, yang pertama ada pengertian. Mungkin pengertian bisa tolong dibaca Mbak Asri. Mohon maaf Bu, ini kok share screen-nya nggak ada ya? Ya Bu, tidak muncul. Oh, nggak muncul. Benar Bu, benar tidak muncul. Ya Bu, nggak ada Bu. Ya. Jelas Bu. Sudah muncul belum? Sudah Bu, sudah. Iya. Man, Pada slide pengertian, tolong dibaca Mbak Asri. Baik Bu. Yang pertama yaitu ada pengertian pergaulan. Pengertian pergaulan adalah proses terjadinya hubungan atau interaksi antara individu satu dengan yang lain, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain, pergaulan adalah hidup untuk berteman, kebersamaan, atau hidup bermasyarakat. Oke, bagus. Nah, yang selanjutnya slide prinsip-prinsip atau etika pergaulan. Nah, dalam berteman atau pergaulan ini kita harus punya etika. Yang pertama ada hak dan kewajiban, yang kedua ada kesopanan, terus kejujuran, keadilan, dan cinta kasih. Nah, pada hak dan kewajiban ini, di sini hak dan kewajiban dalam pergaulan itu harus seimbang. Dalam kata lain yaitu kita harus bisa saling gitu, yaitu saling tolong-menolong, saling memberikan bantuan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kesopanan. Nah, dalam pergaulan senantiasa kita harus tetap menjaga sopan santun, baik dengan teman, orang tua, ataupun guru. Kemudian ada kejujuran. Nah, dengan kejujuran ini akan membawa kita dalam kebenaran gitu. Kemudian ada keadilan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting dalam pergaulan, yaitu senantiasa bersikap adil. Contohnya tidak membeda-bedakan teman. Karena kalau kita bersikap tidak adil seperti itu, nantinya kita akan timbul kecemburuan atau perselisihan. Kemudian yang terakhir ada cinta kasih, yaitu saling mencintai dan saling menyayangi. Kemudian ada tips agar mendapatkan circle pertemanan yang positif. Oke, pada slide ini coba dibacakan Mbak Dewi. Ya Bu. Tips agar mendapatkan circle Maaf Bu, nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya, nggak apa-apa. Circle pertemanan yang positif. Ya, Ya. jadilah pendengar yang baik, yang tua, tunjukkan dengar. Halo? Mohon maaf ini terputus ya. Halo? tidak Ya, halo Bu. Halo Bu. Terdengar tidak? Terdengar Ya, Bu. sangat Dengar jelas. Bu, Ya, dengar. mohon maaf. Tadi sinyalnya Ibu yang kurang bagus. Ya Bu, nggak apa-apa. Nah, iya. Nah, Ibu akan menjelaskan pada tips agar mendapatkan circle pertemanan yang positif. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Nah, agar memiliki lingkaran pertemanan yang positif, tentunya kamu perlu menjadi pendengar yang baik. Orang lain pasti akan merasa nyaman di dekatmu karena kehangatanmu dalam menyambut mereka. Kemudian yang kedua, jika ada yang meminta bantuan, hendaknya kamu menunjukkan rasa peduli atau rasa empati.
Nah, jika kamu sering menunjukkan rasa peduli atau empati, percayalah bahwa teman kamu atau orang lain pasti akan menghargai semacam itu. Karena sesuatu yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan pula. Nah, yang ketiga, selain menjadi pendengar yang baik, jadilah orang yang suka bercerita. Nah, di samping sebagai pendengar yang baik, kamu juga perlu untuk berbagi cerita. Pastinya di situ teman kalian atau orang lain akan merasa akrab, merasa dekat, bahwa kamu berbagi cerita dengannya. Kemudian yang keempat, jangan pernah memanfaatkan kebaikan orang lain. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting untuk tidak dilakukan dalam circle pertemanan. Karena seperti yang Ibu tadi bilang ya, sesuatu yang baik pasti akan dibalas kebaikan juga. Tapi kalau kita memanfaatkan kebaikan orang lain, memanfaatkan kebaikan teman kita sendiri, itu juga nantinya akan berbalik kepada kita gitu loh. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Nah, yang kelima, yang terakhir, cobalah untuk meningkatkan rasa menghargai, yaitu rasa untuk saling menghargai. Contohnya, ketika ada teman kalian nih sedang berbagi cerita, menceritakan sesuatu kepada kalian, ya hendaknya kalian sebagai pendengar yang baik, memberikan saran yang tepat, memberikan nasihat yang membangun, seperti itu. Kemudian nih, ada beberapa hal atau beberapa alasan mengapa harus memilih atau membentuk circle pertemanan yang positif. Bisa dibacakan Fisma, Mbak Fisma. Ya, Bu. Beberapa alasan mengapa harus memilih atau membentuk circle pertemanan yang positif. Yang pertama, banyak energi positif yang ditularkan dalam lingkungan pertemanan. Yang kedua, sosok teman-teman yang bisa diandalkan dan dipercaya. Yang ketiga, menjadi salah satu hal yang dapat memberimu nasihat dan masukan yang membangun. Yang keempat, lebih berkembang baik sebab banyak kegiatan atau cerita positif yang bisa diambil. Sudah, Bu. Maaf, Bu. Mikrofonnya diaktifkan dahulu. Oh iya, mohon maaf. Mohon maaf. Efek usia mungkin ya. Jadi lupa. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama itu banyak energi positif, yaitu benar ya. Mengapa demikian? Di sana kamu bersama teman-teman dapat saling meminta bantuan, atau sekadar bertanya untuk tujuan yang baik. Mereka dapat dipastikan tak pernah mengecewakan, apalagi menusuk kalian dari belakang, seperti itu. Ini suara Ibu masih tetap terdengar jelas? Apa ada suara hujan? Jelas, Bu, tapi mantul-mantul. Mantul. Suaranya mantul-mantul? Ya, Bu. Iya, mohon maaf. Oke. Ini masih mantul-mantul nggak? Masih mendengung ya? Enggak, Bu, enggak. Enggak, oke. Nah, selanjutnya nih. Sosok teman-teman yang dapat diandalkan atau dipercaya. Nah, jadi ketika kamu membangun circle pertemanan yang positif, maka sosok teman-teman Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, tadi ada tetangga. Iya, Bu, nggak apa-apa. Nah,
ketika kamu membangun circle pertemanan yang positif, maka sosok teman-teman kalian juga di situ saling menghargai, kemudian dapat dipercaya gitu, karena saling membentuk keakraban di antara kalian. Nah, untuk yang poin ketiga, menjadi salah satu hal yang dapat memberimu nasihat atau masukan yang membangun. Nah, ini sangat benar ya. Sehingga satu sama lain tidak ragu saat ingin memberikan sebuah nasihat atau masukan. Daripada hanya menyalahkan atau menghakimi ketika tengah berada dalam kesulitan atau kendala. Kemudian yang selanjutnya yaitu lebih berkembang baik. Nah, dalam artian tanpa sadar kamu akan berkembang secara baik, entah dari cara berpikir, cara berkata atau bertindak. Nah, hal ini tidak luput dari teman-teman di sekitarmu, karena kegiatan atau sikap dari mereka lah kamu kayak tertular gitu loh, dampak baiknya juga. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak, Bu. Oke, kalau tidak, nanti Ibu akan mengirim angket ya, evaluasi angket, nanti via grup WA saja Ibu share di situ. Nah, untuk presensi juga nanti di list aja di WA grup ya. Siap, Bu, siap. Baik, Ibu, baik. Oke. Terima kasih untuk Mbak Asri, Mbak Dewi, Mbak Fisma. Loh, ini satu lagi tadi Mas Zulfakar ya, mungkin karena terkendala sinyal atau bagaimana keluar sendiri ya. Nah, terima kasih sudah bergabung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, terlindungi dari COVID-19 ini. Dan Ibu akhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.